Selamat malam para pemirsa dan pendengar Nightcall GPIB dimanapun warga GPIB berada. Shalom, izinkan saya memperkenalkan diri Pendeta Richard Agung Sucahyono, STH MSI, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Batra Kasih, Bekasi. Dan izinkan saya untuk menyampaikan atau melayankan renungan firman Tuhan di malam hari ini pada hari Minggu 25 Mei 2025. Para pemirsa dan pendengar Nightcall, mari kita berdoa. Izinkan kami untuk menaikkan rasa syukur padamu ya Tuhan, atas rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga memungkinkan bagi kami untuk bersekutu melalui layanan Nightcall di lingkup GPIB. Dan izinkan kami untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Tuhan dalam rangka membaca firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu atau melayankan firman-Mu di dalam layanan Nightcall GPIB ini, sehingga hidup dan iman kami merasa terberkati oleh firman-Mu. Sekarang berfirmanlah kepada hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, serentak menjalankan firman-Mu melalui hidup kami dalam dunia ini. Amin. Para pemirsa dan pendengar Nightcall GPIB, firman Tuhan dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, Tuhan meninggikan orang hina. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang bersemayam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke bawah, ke langit, dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan, bersama para pemuka bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab. Para pemirsa dan pendengar Nightcall, tema renungan kita adalah Tuhan Allah yang dekat. Para pemirsa dan pendengar Nightcall GPIB, dalam hal ini Tuhan dipahami orang-orang percaya sebagai pribadi yang hidup, dan Tuhan yang berfirman kepada orang-orang percaya. Itu sebab Tuhan pun dalam hal ini haruslah dipahami sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup orang-orang ciptaannya di dunia ini. Di satu sisi Tuhan hidup dan berfirman, dan di sisi lain atas firman-Nya bahwa Tuhan menghendaki agar orang-orang paham tentang persekutuan Tuhan dengan orang-orang ciptaannya di bumi. Maksudnya orang-orang ciptaannya di bumi haruslah menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan yang hidup. Karena itu, dengan menyembah, maka orang-orang mendengar firman-Nya. Dan dengan beribadah, maka orang-orang menjalankan firman-Nya. Sehingga orang-orang telah memperlihatkan secara real persekutuannya dengan Tuhan. Para pemirsa dan pendengar Nightcall GPIB, berdasarkan firman Tuhan di sini, terkesan kalau Tuhan telah memberi pemahaman kepada orang-orang di dalam persekutuannya, ialah Tuhan akan memberi kasih karunia atau rahmat Tuhan. Dalam pemahaman lain,
bahwa rahmat Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Rahmat Tuhan akan diberikan kepada orang-orang, yakni setelah Tuhan paham terhadap orang-orang yang hidup rendah hati. Dalam pemahaman adalah orang-orang yang rendah hati ialah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau mengasihi Tuhan dengan cara menjalankan firman-Nya, atau menjalankan firman Tuhan yang mengajarkan tentang hidup yang mengasihi sesama yang miskin dan kekurangan. Para pemirsa dan pendengar Netcall GPB, pemahaman miskin dan kekurangan di sini ialah pertama, istilah miskin merujuk pada miskin atau minimnya dalam bersekutu dengan Tuhan yang bisa berdampak pada hidup yang berada di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang seperti demikian ini adalah orang-orang yang gemar melakukan pemujaan dan penghormatan terhadap batu-batuan yang dipahami bisa membawa hidup selamat. Namun tidaklah demikian bagi Tuhan itu sendiri. Istilah kedua, yakni istilah kekurangan, merujuk pada sedikitnya hidup dalam bersekutu dengan Tuhan yang bisa berdampak pada hidup yang tidak memiliki rasa syukur di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang seperti demikian ini adalah orang-orang yang selalu tidak memiliki kepuasan hidup. Dalam perkataan lain adalah orang-orang yang bersungut-sungut ialah merasa kekurangan atas berkat-berkat hidup yang senantiasa diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Para pemirsa dan pendengar Netcall GPB, Cipta Mazmur pasal 133 ini, bahwa di sini perhatikanlah, dia menggunakan kata haleluya yang mempunyai makna kata pujian hanya kepada Tuhan. Dalam perkataan lain, misalnya menurut kitab Perjanjian Baru, ialah firman Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk tidak mencari pujian diri dan atau mencari pujian di luar Tuhan, sebab mereka itu akan berada di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang percaya haruslah mencari pujian diri di dalam dan atau melalui persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian itu ialah orang-orang yang selalu memuji Tuhan, atau mereka yang menghormati nama Tuhan sebagai Yesus Kristus. Demikian, orang-orang percaya adalah kita sekalian haruslah segera mendekatkan diri di dalam persekutuan dengan Tuhan, agar kita tidak jauh dari Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan itu sudah dekat melalui kehadiran firman-Nya dalam hidup orang-orang percaya. Para pemirsa dan pendengar Netcall GPB, ingat bahwa jika kita sebagai orang-orang percaya memusatkan hidup pada diri sendiri, adalah kita yang tidak akan pernah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Juga ingatlah bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan adalah untuk memenuhi kehendak dan atau keinginan Tuhan dalam firman-Nya. Adalah kehendak dan atau keinginan firman Tuhan, yakni supaya kita memiliki hidup yang selalu mendatangkan kesenangan untuk Tuhan dan kesenangan bagi persekutuannya, yakni persekutuan dengan segenap hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan. Tentu dalam hal ini menyenangkan Tuhan melalui pujian dan atau penyembahan yang manfaatnya lebih besar daripada sekedar memanfaatkan hidup yang seturut dengan dunia ini. Pada dasarnya, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mengapa tidak bahwa Tuhan senantiasa selalu dekat dengan hidup kita dan dengan segenap ciptaannya di bumi dan di langit. Amin. Para pemirsa dan pendengar Netcall GPB, mari
kita berdoa. Kami panjatkan rasa syukur kepada-Mu ya Tuhan, yang memungkinkan kami boleh berkesempatan untuk memahami firman Tuhan. Kini kami sungguh-sungguh makin paham tentang firman Tuhan, yaitu sehubungan dengan ajaran rohani yang baik dan berkerohanian yang selalu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tentunya kali ini melalui layanan Netcall GPIB sebagai wujud persekutuan hidup kami dengan Tuhan. Walau sebaliknya masih ada saja di antara kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang masih belum begitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Namun layanan Netcall GPIB ini mengingatkan ulang tentang berkerohanian kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami berjanji untuk selalu memenuhi kehendak firman Tuhan, utamanya untuk mengembangkan kerohanian yang baik dan menanggalkan sifat-sifat hidup yang tidak mendasar pada firman Tuhan. Tentu ya Tuhan, di sepanjang riwayat hidup kami di tengah-tengah dunia nyata ini, kami tahu bahwa tidaklah mudah bagi kami untuk mendasarkan sifat-sifat hidup kami pada firman Tuhan. Sebab kami masih berhadapan dengan ujian-ujian atau cobaan-cobaan hidup yang terkadang membuat hidup kami menjadi jauh dari rahmat Tuhan. Setidaknya kini melalui layanan Netcall GPIB ini, bahwa kami tiba saat untuk berkerohanian dalam wujud memuji dan menyembah kepada Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga Tuhan menjadi dekat dalam hidup nyata ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, rahmatilah hidup kami di dalam dunia ini, dan rahmatilah ya Tuhan dikala kami masih berada di antara kehidupan dengan sesama kami di dalam dunia ini. Karena melalui perahmatan hidup pada diri kami, maka serentak dalam hal ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ialah berilah kepada hidup kami untuk makin mewujudkan persekutuan dengan Tuhan yang hidup, dan di mana kami dengan leluasa dapat memuji dan menyembah Tuhan, dan Tuhan pun perbolehkan kami untuk hadir dengan bersekutu dan mengasihi sesama umat manusia di bumi ini. Kami senantiasa menantikan kehadiran rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada hakikinya bahwa kami adalah orang-orang percaya yang Tuhan mampukan untuk menjadi contoh hidup yang selalu berkerohanian, semata-mata demi menjaga keseimbangan keutuhan ciptaan-Mu di dunia ini. Terutama selalu berkerohanian di kala melaksanakan pekerjaan, usaha, dan pengembangan karunia-karunia nyata. Karenanya itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk menjauhkan hidup kami dari segala ketidakbaikan hidup. Sebaliknya, dekatkanlah hidup kami dengan rahmat-Mu yang abadi. Melalui hidup kami, bahwa kami sadar adalah bagian dari persekutuan dengan Tuhan, yang mana kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Jadi untuk terus-menerus memberi kesempatan kepada kami untuk menjadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai ruang pengajaran hidup dalam kerangka melakukan perluasan persekutuan dengan Tuhan. Sesungguhnya kami berkewajiban untuk menciptakan persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah segenap hidup umat manusia di dunia ini. Karena kami adalah bagian dari hidup umat manusia, itu sebab kami mohon rahmat Tuhan dikala kami sedang melakukan fungsi tugas kami untuk menjalankan kewajiban sebagai orang-orang percaya yang menyuarakan firman Tuhan, agar dalam hidup kami dapat seturut dan sekehendak dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian para pemirsa dan pendengar Netcall GPIB yang terberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya rahmat Tuhan menyertai para pemirsa dan pendengar Netcall GPIB dimanapun berada. Kembali dalam hal ini izinkan saya, Pendeta Risat Agung Secayana SPH MSI, untuk undur diri dari layanan Netcall GPIB pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih.